banyak sekali masyarakat yang bertanya terkait kepemilikan abang, dan mungkin abang bisa menunjukkan nggak sih bukti ataupun ya data abang yang terkait kepemilikan di tanah Parung yang sebesar 110 hektar itu, mungkin 110.000 hektar. 110.000 hektar. Jadi gue jelasin, tanah itu kepemilikan gue berdasarkan perjanjian jasa hukum, separuh-separuh sama klien. Bukan milik gue murni, tapi klien gue, ahli warisnya daripada Prabu Raden Ngabe Awan, itu nunjuk gue sebagai pengacara. Kantor hukum gue nunjuk gue sebagai pengacara mereka, ya, kantor hukum gue, law firm and feudal and partner, untuk ngurus permasalahan dia yang ada di situ. Karena tanahnya itu sebagian udah diambil oleh perusahaan, ya kan, liar kan perusahaan itu. Banyak perusahaan itu yang di Parung, ya nggak semua sih, tapi banyak juga perusahaan yang di Parung itu ngambil tanah di atas tanah klien gue. Ada beberapa PT lah di situ, termasuk di Cilebut ada perumahan, ya, perumahan itu di Cilebut ngambil tanah klien gue tuh, akan gue urus gitu loh. Jadi tanah gue tuh sampai ke Gunung Sindur sana. Jadi artinya di sini dari Parung sekitarnya sampai ke Atang Sanjaya, sampai nyebrang ke apa sih, Telaga Kahuripan, ya, Telaga Kahuripan dan lainnya, semuanya itu udah milik klien gue semua itu, gitu loh. Ada beberapa perumahan-perumahan di situ di sekitaran Telaga Kahuripan, di sekitaran apa itu belum bayar ke klien gue gitu. Makanya gue ngajak mereka untuk islah agar bayar gitu, biar mereka tuh suratnya jelas. Kasian kan kalau mereka jual perumahan, kalau sana suratnya nggak jelas kan kasian, ya kan. Ntar akhirnya digugat lagi sama klien gue yang beli rumahnya, rugi kan gitu. Ada juga di Cilebut ada perumahan kan, Cilebut berapa gitu kan, itu juga diduga belum bayar ke klien gue gitu. Nah mereka mungkin kerjasama sama orang BPN untuk mengeluarkan surat-surat HGB atau apa kan, tapi kan kasihan pembeli rumahnya nanti kalau selanjutnya ntar keluar surat sertifikat hak milik tetapi berdasarkan pengakuan doang gitu kan, nggak berdasarkan verponding nomor sekian atau letter C nomor sekian gitu. Tetapi diadakan letter C di situ nggak bisa, kan itu tanah perkebunan dulunya di Parung itu. Tanah perkebunan berdasarkan verponding, engginom verponding milik Raden Prabu Ngabe Awan. Gitu. Jadi nggak bisa, hal yang nggak bisa itu jangan diada-ada. Sampai ke Kalisuren gitu kan, itu tanah-tanah banyak, Kalisuren sampai ke Citayam, tanah klien gue. Sampai sebagian mendekati Jasinga, 110.000 hektar. Jadi kasihan kalau rakyat ini yang nggak tahu menau, tahu-tahu beli tanah di situ, ternyata tanah klien gue sengketa. Kan verponding ini kita sengketa, kita gugat-gugat aja. Gitu. Walaupun kata orang 2026 tanah-tanah itu nggak bisa digirik, itu udah nggak bisa lagi karena sertifikat, nggak bisa juga. Semena-mena begitu undang-undang dibuat. Gitu. Gue masih punya cara walaupun ada undang-undang itu. Masih punya cara untuk membela klien gue. Makanya ketika gugatan gue masuk, mereka perusahaan-perusahaan yang jual perumahan ini nggak bisa lagi jual, gitu loh. Statusnya quo. Ketika gugatan gue masuk, mereka udah nggak bisa jual. Yang kasihan pembelinya. Makanya banyak tuh sekarang perumahan-perumahan yang beli, tahu tanahnya pusut, gitu. Itu banyak banget. Perumahan-perumahan di sekitaran Bogor itu Parung, ya kan? Udah beli nih, tahu-tahu mengurus surat tanahnya lama, bertahun-tahun karena BPN nggak berani keluarin. Udah ada yang punya gitu loh. Ini udah ada pernah kayak gini ya. Gue dapat dari klien gue, dari klien ini jasa hukum gue ya. Ini jasa hukum gue. Ini gue dapat yang ini ya, yang ini 40% dari 100%. Ya. Fee persentase gue dari 100% nih. Ini yang berapa ribu hektar nih. Ini salah satu contoh ya. Ini yang 110.000 hektar. Oh iya. Ini separohnya. Ah. Ini 110.000 hektar. 2 verponding. Nah, gua 40%-nya. Ada lagi yang verponding lainnya lagi gua 50-50. Ini yang salah satu contoh ya, yang 2 verponding ini. Lalu ini engginom verpondingnya di dasarnya. Nih. Verpondingnya. Nah. Ini verpondingnya, ini verponding. Gua buka-buka contoh-contohnya aja. Jadi ini verpondingnya, ini verponding. Ya, yang udah di ini ya, yang udah dileges, yang udah dikonversi. Ini verpondingnya, gambar-gambar nih verponding tua nih. Enggak, ini sih kalau aslinya kelihatan, kalau ini nggak kurang kebaca. Ini kopian kan.
Nah ini salinan penetapan pengadilan. Nih. Salinan resmi penetapan pengadilan. Ini salinan resmi penetapan pengadilan ya. Ya. Nah ini di dalam putusan salinan penetapannya begini. Ini menetapkan. Ini tanahnya Raden Ngaben Awai. Ngaben Awan. Ngabe Awan. Nih. Yang ini nih. Iya. Penetapannya. Nah ini Ngabe Awan. Dan mereka ahli warisnya. Ini ada juga surat pernyataan BPN bahwa itu benar tanah Ngabe Awan. Di BPN. Ya ini dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Bahwa ini benar tanah Prabu Ngabe Awan, Prabu Raden Ngabe Awan yang digarap oleh pemerintah sementara oleh PTPN. Ini ada. Dan penggarap atas nama ABCD. Ini tembusannya ke Menteri Pertanahan dan lain-lain. Ya. Ini surat keterangan desa bahwa tanah itu digarap oleh masyarakat. Nih keterangan desa-desa bahwa benar tanah itu sedang dikelola oleh oleh desa, dan ini penggarap-penggarapnya, nama penggarapnya, dan penggarapnya siap keluar dari lahan tersebut apabila diganti rugi. Nih ya, ini penggarapnya, ini desa loh yang tanda tangan, aslinya sama klien gue, pegang. Nah ini surat tanda terima konversi BPN. Tanda terimanya nih di BPN. Bahwa berkas ini sudah dikonversi di sana. Diverifikasi lah istilahnya. Ya. Nah ini kepala desa juga nih, kepala desa Pabuaran, kan di situ ada berapa puluh desa, berapa ratus desa itu. Nih, kepala desa semua menyatakan bahwa itu benar tanahnya, tanah perponding nomor sekian atas nama Prabu Ngabe Awan, dan hanya digarap oleh masyarakat, dan masyarakat siap keluar apabila diperlukan. Nih, PTPN. Ya. Ini semua data-datanya lengkap ya. Ini perpondingnya semua, riwayat-riwayatnya, peta-petanya sebagian nih. Ya. Nih, akte hak milik. Tuh. Ya, di sini juga ada tuh. Jadi kalau hanya perponding aja, gue juga nggak yakin. Tapi ini udah ada penetapan pengadilan, ada putusan pengadilan. Gitu. Nah ini ada putusan pengadilan juga. Ya. Ada putusan pengadilan juga nih di Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Agama Bogor, memutuskan bahwa saudara Aib Sapuloh dengan Komarudin Batiar adalah ahli waris daripada Prabu Ngabe Awan. Nih putusannya. Ini yang perbodi yang tadi. Ini petanya yang sekarang dikuasai oleh mereka. Nggak pegang, jangan. Lu lagi megang handphone. Ini petanya. Ini peta-petanya yang dikuasai oleh orang-orang. Nih, yang gue hitam-hitam ini sekarang lagi gue target. Ini 400 hektar Bojonggede. Ya, Bojonggede 400 hektar. Dan gue hitam-hitam ini ada 60 hektar, ada 33 hektar, ada 43 hektar. Ya. Ada 43 hektar ya di daerah Tonjong, ada 300 hektar di Kemang. Ya, di Sempuk. Ya, Bantarsari. Ada 740 hektar 714 hektar di Bilabong. Ya. Ada 130 hektar 13 hektar di mana nih? Lu nggak baca lagi. Nah, ini semua petanya nih. Ini semua petanya, semua petanya. Gitu. Kalau yang lainnya masih kosong sebagian. Tapi yang dipakai-pakai ini mau gue urus. Gitu loh. Mau gue urus. Gitu. Ya, yang udah masuk ini di Bilabong, di Bojonggede, Kalisuren ya. Bojonggede ini 400 hektar. Tuh, ada 43 hektar juga diambil oleh perorangan ya, pejabat gitu.
ini mau gue urus. Dan mereka harus apa ya? Harus bayar gitu loh. Lo mau pakai tanah orang bayar, gitu loh. Kita nggak masalah kan kok walaupun dia udah bangun perumahan atau apa, tapi bayar gitu loh. Jangan maling gitu maksudnya. Bayar, kenapa sih susah bayar gitu? Kalau dibilang, oh ya saya punya HGB, nggak ada, alas haknya tetap salah. Kasian ntar kalau lo jualan rumah yang beli kasian. Gitu loh. Kan banyak tuh orang beli rumah dijebak. Ya kan? Perumahan udah beli rumah, tahu rumahnya suratnya susah kan. Kasian yang beli rumahnya. Makanya gue bilang bayar sekitar Kalisuren, Parung, ya kan? Ya kan tuh. Bayar Cilebut, Bogor, daerah sana-sana, daerah Gunung Sindur apa? Bayar gitu. Kan di sini ada keterangannya. Ada penggarap, ya mungkin ada transaksi jual beli yang keluar, mungkin ada juga sertifikat PTSL, PTSL program Pak Jokowi yang berdasarkan dari pengakuan hak, ada juga. Nah sertifikat itu bisa dipatahin karena nggak kuat secara hukum, walaupun itu bunyinya hak milik. Karena dasarnya nggak ada, dasarnya itu adalah di tanah perkebunan, bukan tanah negara. Gitu loh, tanah perkebunan milik Raden Prabu Ngabeawan. Gitu. Jadi kalau hari ini ada yang ngaku-ngaku begini, ya lu silakan aja ngaku-ngaku, kita ada data, tinggal gua gugat kan gitu. Tapi itu hal kayak gitu justru bisa digugat ya Bang? Bisa dong, kan kita punya data. Iya punya data. Kita ada putusan pengadilan, kita ada penetapan pengadilan, ya dasar itu kita gugat mereka. Perusahaan-perusahaan yang ada di situ kita gugat. Gitu. Perkampungan-perkampungan yang ada di situ kita gugat. Artinya sah ya Bang, ibaratnya Abang punya datanya juga, punya Lengkap lah, gue nggak mungkin ngomong kalau nggak ada datanya. Ntar gue nggak kaleng-kaleng juga Pak. Hotman aja jungkir balik kan lawan gue kan gitu. Gue bukan pengacara kaleng-kaleng juga. Kalau gue kaleng-kaleng nggak mungkin lah gue ngelawan Hotman kan gitu. Gitu. Lanjut. Kerajaan Bima itu luasnya sampai ke Campar, ya sampai ke Manggarai. Sampai ada adiknya raja yang namanya Lamangga itu bikin kerajaan di Manggarai, Reo dan sekitarnya. Ya adiknya itu bagian dari kerajaan Bima. Sampai ke Sulawesi juga kita ada kaitannya dengan Goa, Talo dan Bone. Ya itu keluarga besar kita kerajaan Bima. Nah, kenapa gua bilang ada 2 juta metrik ton di dalam kandungan tanah yang ada di kecamatan Huu Dompu, 2 juta metrik ton uranium dan emas? Karena gue nonton penjelasan dari ahli geologi. Penjelasan dari ahli geologi yang ada di YouTube. Mereka sudah mengadakan penelitian. Ya, eksplorasi. Mereka udah eksplorasi selama 24 tahun. Ternyata di dalam tanah yang di kecamatan Huu itu mengandung uranium dan emas. Yang kalau diakumulasi emasnya saja 2 juta metrik ton itu bisa seharga 590 triliun kalau emas ya. Tetapi kalau ternyata itu uranium diakumulasi dikali 1000, karena harga emas dengan uranium itu 1000 kali lipat bedanya. Gitu loh. Makanya gue bilang kemarin, berarti kalau menurut pendapat para ahli geologi itu di situ ada emas dan uraniumnya 2 juta metrik ton, berarti bisa membiayai orang sedunia dong. Gitu loh. Karena apa? Karena 459 triliun dikali 1000, kan itu udah duitnya udah gak ada serinya. Yeah. Bisa membiayai orang sedunia, baru satu kecamatan saja kan gitu. Terbukti di Sumbawa itu, di Bima dan Sumbawa sekitarnya, memang tanahnya mengandung emas dan uranium. Gitu loh. Sekarang dikelola oleh PT Aman Mineral yang ada di Sumbawa, yang dulu PT Newmont. Sekarang dikelola setelah pasca Pak Jokowi mengambil alih semua perusahaan-perusahaan BUMN, itu perusahaan tambang yang dikelola negara luar, digantilah dengan PT Aman Mineral. Nah sekarang ini yang ada di kecamatan Huu diambil oleh PT Sumbawa Timur Mining, gitu loh, di wilayah kawasan Onto, satu kecamatan. Artinya di situ ada ratusan kecamatan di Pulau Sumbawa itu. Berarti Pulau Sumbawa itu isinya emas dan uranium dong. Karena di situ ada tambang besar, ya, yang namanya PT Aman Mineral dan PT Sumbawa Timur Mining. Nah, PT maksud gue ngomong kemarin itu bukan bermaksud gue mengakui gunung.
Yang gua akui Menjelaskan. gunung itu Gunung Parung, bukan gunung sana, Ya, ngerti berarti nggak? abang menjelaskan aja. Menjelaskan di sana itu bahwa gue juga di sana ada gunung leluhur gue yang perpondingnya itu atas nama leluhur gue Raja Bima, gitu loh. Berarti kalau perpondingnya atas nama Raja Bima kan gue sebagai cucunya kan bilang itu berarti warisan titipan leluhur gue. Iya. Abang merasa Nah, bang, Kalau warisan leluhur gue itu berarti warganya harus disejahterakan. Iya. Karena isi perut buminya udah diambil. Kalau isi perut buminya diambil, tolong penyaluran CSR-nya harus benar. Biar masyarakat Bima dan Dompu ini tidak miskin, kan gitu pesan gua kemarin. Iya. Tetapi sama netizen digoreng-goreng lagi, gua kata punya gunung uranium. Gitu loh. Betul. Tapi Bang abang berat. merasa punya hak gak bang untuk gunung uranium itu bang? Karena abang kan keturunan dari leluhur abang Iya, juga. Sultan. Kalau gua ngambil tindakan hukum bisa. Dasarnya apa? Kenapa nggak mau? Ya, kalau gua mau ngambil tindakan hukum, karena itu tanah kekuasaan ini. Raja dan Sultan Bima. Gitu loh. Gue bisa saja koordinasi dengan keluarga gue, kita gugat aja PT itu. Bisa. Kalau rakyat gue nggak sejahtera, gue bisa angkat tindakan gugatan. Walaupun pemerintah yang kelola dan perusahaan asing, bisa saja. Tapi kan gue nggak mikir ke situ, nggak melebar ke situ. Gue hanya pesen, tolong rakyat gue ini miskin, banyak yang miskin. Bima dan Dompu ini banyak yang miskin. Gitu loh. Sejahterakan mereka dengan, gue nggak mau juga nanti seperti orang Papua, ya. Asetnya diambil, orangnya teriak-teriak kagak sejahtera gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Maksud gue begitu pesan gue itu, bukan gue punya gunung sana. Oke, Bang, berarti Yang dulunya PT Newmont itu sudah eksploitasi. apa yang diambil? Menurut infonya emas dan uranium di sana. Iya. Ya. Kalau yang di Dompu itu eksplorasinya itu masih belum selesai sampai sekarang. Menurut Undang-Undang Minerba yang gue baca kan Undang-Undang eksplorasi itu hanya 10 tahun, tetapi ini diperpanjang lagi. Kenapa diperpanjang? Mungkin ada kendala, emas dan uranium itu pindah-pindah menurut informasinya. Dikeker dari satelit katanya ada, ketika masuk nggak ada, pindah. Mungkin belum izin sama Gogoran sebagai generasi sultan, gitu loh. Tidak menghargai kearifan lokal. Marilah duduk bersama-sama, kita adain selamatan, acara adat lah gitu. Biar ini bisa dimakan bareng-bareng. Tetapi dengan kontrak politik. Boleh isi perut bumi kami ini diambil, tapi rakyat saya sejahterakan dong. Gitu loh. Rakyat Bima Dompu ini sejahterakan, Sumbawa sejahtera, sampai orang Bima Dompu dan Sumbawa ini teriak nggak ada pupuk, gitu loh. Ya kan? Hasil buminya aja bisa menghidupi orang sedunia, tetapi giliran nanam jagung, pupuknya susah. Gitu loh maksud